Oke, Hazrat. Ya, good sekali, bagus sekali Hazrat. Kamu ilustrasikan. Jadi diasumsikan, katakanlah dia itu dari A ke C, pekerjaannya Hazrat ya ini. Diasumsikan dia itu dari A ke C diawali dengan berenang, kemudian berlari, begitu ya. Dari A berenang ke titik B, kemudian berlari ke titik C, gitu ya. Nah, ada fakta bahwa ya di situ sudut yang dibentuk antara apa itu garis AB dan garis BC itu adalah pi per 2 ya. Kamu jangan tulis-tulis lagi 90 derajat ya, pi per 2. Oke. Kemudian jarak A ke B adalah 2R cos theta. 2R cos theta ya. 2R cos theta dapat dari mana? Siapa ini? Hazrat? Dari segitiga itu, Pak. Dari segitiga itu ya. Oke. Kita tahu jari-jarinya berapa di soal? Saya lupa jari-jarinya berapa. Jari-jari 10. Oh, jari-jari 10. Artinya sisi miringnya 20 gitu ya. Oke, kalau kamu ambil acuan sudutnya adalah yang ada di dekat titik A, tetanya di situ, maka cos ya, betul, samping bermiring. Oke, bagus. Kemudian jarak BC itu jarak busur ya. Ini hati-hati ya. Apa? Busur BC adalah 2 apa itu? Theta ya? Apa ini? Ya, Pak, 2 theta. 2 theta R. Dapat dari mana 2 theta R? Saya pakai yang sifat sudut di lingkaran, Pak. Iya, bagus sekali sifat sudut lingkaran ya. Jadi sudut yang ada di pusat itu apa ya istilahnya ya? Kalau dia mengarah ke juring BC gitu ya, sudut yang di pusat itu pasti 2 kalinya atau lebih tepatnya sudut yang ke dinding lingkaran itu pasti setengah kalinya sudut yang di pusat gitu ya. Karena yang di dinding theta maka yang di pusatnya 2 theta. Bagus sekali. Pakai sifat itu ya. Bagus sekali. Kemudian apalagi ini? 2 theta dikali R ya, panjang busur ya, 2 theta R, sudut dikalikan R ya. Kemudian kamu hitung waktu tempuh AB, waktu tempuh BC. Oke, waktu tempuh AB, TAB adalah AB dibagi kecepatannya 4R cos theta. Yang ini 2 theta R dibagi 2 theta R. Gitu, bagus sekali. Waktu tempuh total T adalah 4R. Ya, bagus sekali. Cari titik ekstrim pada batas. Nah, betul, bagus sekali. Kenapa batasnya theta sama dengan 0 dan theta sama dengan pi per 2? Azrat. Soalnya dari gambar saya, karena dari gambar saya, Pak. Ya. Theta sama dengan 0 itu maknanya apa, Hazrat? Sebetulnya saya sudah tahu ya, tapi maksudnya supaya teman kamu ini. Tidak ada sudut yang dibentuk, berarti dia lurus, Pak, dari A langsung ke C. Lurus A langsung ke C-nya itu bagaimana maksudnya? Berenang terus atau Ya, lari terus? berenang Sip. terus. Jadi kondisi batas theta sama dengan 0 itu artinya sudutnya tidak ada yang dibentuk, artinya dari A ke C dia berenang. Full, lurus gitu ya. Bagus sekali. Kemudian theta sama dengan pi per 2 itu maksudnya apa, Hazrat? Berarti dia uh, cuma berlari, Pak, di sepanjang setengah lingkaran. Ya, bagus. Berarti dia itu hanya berlari gitu ya. Oke, bagus sekali. Oke, batasnya ada titik stasioner. Ini bagus sekali, saya suka pekerjaan kamu. 4R sin theta tambah diturunkan d theta dt per d theta ya. Oke, bagus. Sin 4R apa itu minus sin itu ya? Minus sin. Oke. 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 Kemudian pada didapat tetanya itu adalah berapa? Tetanya pi per 6 saja itu? Itu pi per 6 atau berapa?
Ya Pak, pi per 6. Oke. Oke, pada theta pi per 6, T-nya berapa? 45 sekian, bandingkan dengan theta yang lain. Pada theta 0, T-nya 40, pada theta pi per 2, T-nya 31,4 gitu ya. Sehingga di sini yang paling cepat adalah yang theta sama dengan pi per 2 ya. Iya Pak. Artinya dia berlari terus gitu ya, tanpa berenang begitu ya. Iya. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini yang T-nya paling kecil. Yang T-nya paling kecil. Walaupun sebetulnya lebih baik kamu cara membuktikan bahwa dia itu titik minimumnya lebih bagus kalau misalkan pakai uji apa itu namanya? Uji turunan pertama atau uji turunan kedua gitu ya. Supaya lebih mantap gitu. Oke, bagus sekali Hazrat, bagus sekali ini pekerjaannya. Oke, siap. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak mau nanya Pak, ya. yang tadi, yang titik stasionernya kok tetanya bukan 0 ya Pak? Yang titik stasioner kok tetanya bukan 0. Terus terang saya tadi nggak ikut ngitung sebetulnya di sini, coba lihat. D theta, dt d theta sama dengan 0 diturunkan terhadap theta 4R cos. Cos diturunkan jadi min sin. Oh ini kamu bukan ditambah 2 theta ini. Siapa Hazrat? Ini harusnya ditambah Oh iya Pak, 2R. 2R. Ini harusnya ditambah 2R ya. Kalau ditambah 2R berarti kamu punya apa? Sinus theta sama dengan setengah. Ya. Betul nggak? Nah, tapi kamu kok dapat jawaban pi per 6-nya benar sih? Ya itu salah tulis kayaknya Pak. Yang mana? Yang 2 theta harusnya 2R. Oke. Enggak, tapi ini kok theta. Oh ya sudah. Soalnya yang Oke. bawahnya benar Pak. Ya, itu ya. Apa siapa tadi yang bertanya ya? Dava Pak. Saya Dava. bingung 2 theta itu kok bisa suci. Ya, harusnya 2R ya ini ya. Harusnya 2R. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya begitu ya. Kenapa siapa? Hazrat memisalkannya itu seperti ini? Kenapa Hazrat memisalkannya itu seperti ini? Gitu. Kenapa Hazrat memisalkannya berenang dulu kemudian berlari? Kalau saya memisalkannya berlari dulu kemudian berenang, boleh nggak? Memisalkannya seperti itu. Boleh? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Hasilnya sama? Sama. Harusnya sama, Pak. Sama saja ya. Jadi kalau kamu memisalkannya itu berlari dulu kemudian berenang, itu hasilnya akan sama juga gitu ya. Berlari dulu, beres berlari kemudian berenang. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Memisalkannya seperti ini boleh juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi ini tuh pure ya. Ini tuh apa ya? Bukan sesuatu yang bisa diajar, bukan sesuatu yang diajar. Harus banyak latihan gitu ya. Kamu harus banyak latihan membaca soal gitu ya. Maksud soalnya itu seperti apa gitu. Maksud soalnya itu seperti apa, terus kamu coba gambarkan,
kamu tulis apa yang diketahui dan sebagainya. Gitu, itu subbab 3.4. Oke. Soal di buku ada yang mau didiskusikan? Soal di buku barangkali ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Seharusnya pekan ini ujian apa? Fisika? Iya, Pak. Kimia. Pekan depan matematik kan? Ya. Dan harusnya juga ada KBF pekan depan ya. Seharusnya juga pekan depan ada KBF seharusnya. Karena KBF itu 2 kali sebelum UTS, 2 kali sebelum UAS. Ya, coba saya konfirmasi ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan, begitu ya. Kita lanjutkan materi kita. Sebentar. Rasa-rasanya subbab 3.5 saya tidak membuat salindianya juga rasa-rasanya. Ya, karena dia pure menggunakan apa namanya, teori yang sudah dipelajari gitu. Jadi sama seperti 3.4, dia itu apa namanya, tidak ada teori yang diajarkan, pure menggunakan aplikasi yang sudah dipelajari gitu ya, menggunakan teori yang sudah dipelajari gitu. Jadi subbab 3.5 itu adalah menggambar grafik fungsi gitu ya. Sebelumnya mungkin kita sudah menggambar grafik fungsi, tetapi di sini lebih detail gitu ya. Penggambaran dengan lebih detail gitu. Oke, jadi dalam hal ini kita menggambar grafik fungsi bukan pakai software ya, bukan pakai software, sekali lagi kita menggambar grafik fungsi. Kalau dulu sempat saya beritahu menggambar grafik fungsi, cara yang paling sederhana bagaimana? Cara yang paling sederhana itu bagaimana? Masukkan titik, Pak. Ya, itu cara primitif. Masukkan X-nya berapa, kamu dapat Fx-nya berapa. Itu paling primitif. Kamu bisa menggunakan cara tersebut, masalahnya adalah seberapa banyak titik yang mau kamu ambil. Gitu ya, seberapa banyak titik yang mau kamu ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau grafik fungsinya spesial, ya kita bisa menggunakan properti dari kespesialan fungsi tersebut. Misalkan fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadrat itu punya titik puncak, punya sumbu simetri dan sebagainya, gitu ya. Lingkaran dan sebagainya, grafik-grafik yang spesial gitu ya. Nah, sekarang kalau diberikan grafiknya seperti ini, bagaimana menggambarkannya? Gitu. Kalau diberikan grafiknya seperti ini, bagaimana menggambarkannya? Gitu ya. Oke. Di sini saya beri contoh begitu ya. Jadi kumpulkan properti-properti yang kita ketahui gitu ya. Kumpulkan properti-properti yang mudah kita ketahui. Oke. Yang paling pertama paling basic. Titik potong dengan sumbu X apakah ada? Titik potong dengan sumbu X apakah ada? Ada, Pak. Ada di mana? X sama dengan 0. X sama dengan 0. Dapat dari mana titik potong dengan sumbu X? X sama dengan 0? Fx Dapat sama dengan 0. Jadi iya.
Good, bagus. Sama dengan 0, Pak. Gitu. Jadi dia ini fx sama dengan 0 gitu ya. Atau y sama dengan 0 gitu ya. Titik potong dengan sumbu x itu diperoleh ketika fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0 gitu ya. Oke, bagus sekali. Potong dengan sumbu x gitu, yaitu didapat titik x sama dengan 0. Oke, artinya y sama dengan 0, x sama dengan 0, artinya kita punya titiknya apa ini? 0,0 gitu ya, x-nya 0, y-nya 0. Titik potong dengan sumbu x. Yang kedua, titik potong dengan sumbu y, apakah ada? Titik potong dengan sumbu y, apakah ada? Diperolehnya di mana titik potong dengan sumbu y? Ketika x-nya sama dengan 0. Oke, jadi kebetulan titiknya kita sama punya ya. 0,0 juga ketika x-nya 0, y-nya 0. Sama saja. Oke, titik potong dengan sumbu x, sumbu y sudah. Apakah dia fungsi kuadrat? Bukan. Gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan properti fungsi kuadrat. Fungsi trigonometri juga bukan, dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi dalam hal ini kalau begitu kita ambil properti yang lain. Properti yang lain itu apa saja? Begitu. Yang pertama, turunan. F aksen x sama dengan apa ini? F aksen x sama dengan apa ini? 1/32 dalam kurung 15x pangkat 4 dikurang 60x kuadrat. 15x pangkat 4 dikurangi 60x kuadrat. Oke. Kita punya f aksen ini, maka kita identifikasi. Identifikasi f aksen lebih dari 0 itu kapan? F aksen x lebih dari 0 itu kapan? Gitu ya. Yaitu terjadi kapan? Terjadi pada interval gimana itu? F aksen x lebih dari 0 terjadi pada interval apa? Lebih dari dan kurang dari 2 ya, Pak. Lebih dari 2 dan kurang dari min 2. Pada interval ya lebih dari berapa? Sorry, ulangi tadi. Lebih dari 2 dan kurang dari min 2. Lebih dari 2 dan kurang dari minus 2. Terjadi pada interval x kurang dari minus 2 atau x lebih dari 2 gitu ya. Jadi f aksen x kurang dari 0 terjadi pada interval Di antara min 2 sampai 2. bagus. Berikutnya kita gunakan sifat turunan kedua. F double aksennya apa ini? F double aksennya apa? X pangkat 3 min 120x. 60x pangkat 3 dikurangi 120x. F aksen x lebih dari F double aksen x lebih dari 0 terjadi pada interval lebih dari 0 ya. Sama yang tadi, Pak. Sama yang tadi. X kurang Yakin dari sama? sebentar. Enggak dong. Min 2 juga. Enggak sama ya.
Tidak sama, tidak sama. X lebih kecil Akar min akar 2, dua. Pak. Atau X lebih besar akar 2. X lebih kecil dari akar 2, Min akar 2, Pak. minus akar 2, X dari akar 2. dan X lebih besar dari akar 2 gitu. Iya, Pak. Benar seperti ini? Benar, Pak. Masa Nah, coba Pak. Nah, di antara, Pak. X minus 3. X minus 3 itu negatif ya. Negatif, Pak. Iya. Negatif ya. Tidak lebih dari 0. Oke, jadi harusnya bagaimana? X lebih besar dari min akar 2 kurang dari akar 2. Oke, di antara gitu X-nya. Iya, Pak. Apakah benar di antara? Coba. Minus 1, minus 1. Minus 1, minus ya. Kalau X-nya minus, dia sudah pasti minus. Iya, minus itu. Minus 1 kan dia minus ya? Betul nggak? Enggak, minus 1, minus 60 plus 120. Oke, betul, positif. Di 1 bagaimana di 1? 60 dikurangi 120 negatif. Di 1 negatif loh dia. Pak, mungkin masih ada titik pentingnya juga, Pak. Faktor Betul min. sekali. Betul sekali. Titik pembuat nolnya apa saja? 0 juga, Pak. Iya. Hati-hati ya. Titik pembuat nolnya itu bukan hanya akar 2 minus akar 2 gitu ya. Tapi di sini ada 0 juga. Titik pembuat 0. Ini tuh lihat ya, ini tuh kalau difaktorkan. Sebetulnya yang atas juga 1 per X kuadrat dibagi 32 gitu ya. 15 X kuadrat dikurangi 60. Pembuat nolnya itu bukan hanya minus 2 dan 2 loh. Pembuat nolnya itu ada ini juga, ada apa, X sama dengan 0 juga gitu ya. Sebetulnya yang atas juga gitu, tapi kebetulan di yang atas karena X ini kan, X kuadrat tadi ini kan bilangan yang selalu positif ya, sehingga dia tidak berpengaruh gitu. Tapi kalau yang ini di X double aksen, ini tuh X per 32, berapa ini? 60 X kuadrat dikurangi 120. Nah, pembuat nolnya itu ada X sama dengan minus akar 2, X sama dengan 0, dan X sama dengan akar 2. Gitu ya. Jadi F double aksen lebih dari 0-nya terjadi pada interval mana? Ini? Terjadi pada interval? Min akar 2, X lebih kecil 0, Pak. Dari 0 atau X lebih besar akar 2. Oke. Untuk yang F double aksen kurang dari 0-nya di mana? X kurang dari min akar 2. Oke. X kurang dari minus akar 2, begitu. Atau 0 X akar 2. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin menambahkan. Ya. Titik potong dengan sumbu X harusnya ada 2 lagi, Pak, yaitu plus minus akar 2 dikali akar 15 per 3, Pak. Ya, bagus sekali. Titik potong dengan sumbu X-nya juga sebetulnya di sini masih ada faktor yang lain ya. Ada faktor yang lain. Ini X kuadrat gitu dikalikan dengan X kuadrat. X pangkat 3 dikeluarkan, ini berarti menjadi 3X kuadrat dikurangi 20 gitu ya. Begitu ya? Iya, Pak. 3, aduh angkanya jelek sekali ya. Angkanya jelek sekali. Oke, ya sudahlah. Jadi di mana itu X-nya berapa? Akar 20 per 3 ya? 2 akar 15 per 3, Pak. 2 akar 15. 2 dikali akar 15.
2 dikali akar 15/3, Pak. Dan negatifnya juga. Dari mana 2 dikali akar 15? Ini Pak, rumus ABC. Oke. Iya. Oh iya, 2 dikali akar 15/3, yaitu di akar 20/3 dikali akar 3 per akar 3 gitu ya. Oke, jadi X-nya itu berapa? 2 akar 15/3, 0 gitu ya, Y-nya 0. Kemudian satunya lagi adalah bagian negatifnya. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang bisa ditambahkan properti-propertinya? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita gambarkan. Oke, mari kita gambarkan fungsinya. Gitu. Mari kita gambarkan grafiknya. Oke, kita persiapan dulu di sini. Saya siapkan dulu sumbunya. Pak, maaf Pak. Ya. Untuk yang f aksen x, kalau x-nya sama dengan 0, berarti f aksen x sama dengan 0, Pak. Kalau f aksen, oh iya. Oke, bagus. Sebentar. Titik puncak ya, titik kritis ya. Oke, bagus sekali. Tapi sebentar ya, tanggung. Oke, kamu tambahkan lagi apa? F aksen x sama dengan 0 terjadi pada X sama dengan 0. X sama dengan 0? Enggak 0. Maksud saya bukan hanya 0. 0,0 ya, betul. 0,0, selain itu? -2 sama 2. Minus 2,0, X-nya minus 2, Y-nya 0, dan 2,0. Oke, ya ini kan, batas-batas ini kan sebetulnya. Oke, ya kita, oke, ini kita revisi dulu. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Di sini kita butuh titik berapa sih? Minus 2 ya? Minus 2. Oke, kita langsung saja ya. Oke, kita coba gambarkan ya di sini ya. Sorry, f aksen x. Maaf, ini ada yang salah. Ini di titik x sama dengan 0, nilai fx-nya berapa? Kebetulan 0 juga ya. Di titik x sama dengan minus 2, nilai ininya berapa? Minus 2 pangkat 5. Minus 32 dikali 3 minus 96 dikurangi 20 dikali 8. 20 kali 8 berapa? 160. Ini 96 minus 96 dikurangi 180 berapa? 276 bagi 32? Minus 4. Minus 4. 276 dibagi 32. 276. Minus 276 dibagi 32 berapa? 8, sekian ya? 8, sekian. Kemudian di 2. 3 kali 32, 96 dikurangi 20 dikali 8. 96 dikurangi 160 berapa? Nilai Y-nya bukan min 2 ya Pak itu. Min 2, Pak. Min 2, min 2. Enggak, 2 Pak.
min 2,2 Pak. Kenapa min 2,2? Ya karena kalau nilai X sama min 2 dimasukkan ke dalam fungsinya, maka nilainya jadi sepertiga 2 dikali min 4. Sepertiga 2 dikali minus 4. Minus 4-nya dari mana? Sepertiga 2 dikali minus Kamu memasukkan fungsinya ke yang mana? Ke yang ini kan? Ke yang atas kan? Ya Pak. Minus 2 dimasukkan ke sini. 2 pangkat 3 kan, coba kita lihat di sini. 2 pangkat 3, 8. Dibagi 32, 1/4 minus 1/4. 3 dikali X kuadrat. 3 dikali ini 12. 12 dikurangi 20. Minus 8 dikali, oh iya ya. Ini lebih mudah ya. Berapa? Minus 8 dikali 1/4. Minus 1/4. Minus 2,2. Oke, bagus. Saya salah hitung berarti tadi ya. Kenapa kalau memasukkan ke sana kok susah sekali? Kemudian pada saat X sama dengan 2, 2 pangkat 3, 8, 1/4 juga. 3 dikali 4, 12 dikurangi 20 minus 8. Minus 8 dibagi 1/4. 2. Minus 2. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Oke, ya sudah, langsung saya gambarkan. Mana tadi? Checkpointnya. Titik potong dengan sumbu X ada di 0,0 di sini. Gitu ya. 2 akar 15/3. Akar 15 itu kisaran 4. 2 kali kisaran 4, 8. Kisaran 8 dibagi 3. Kisaran 8 dibagi 3 ya, kisaran 2,5-an lah ya. Katakanlah saya ambil, kalau misalkan saya buat katakanlah ini 1, ini 2 gitu ya. 1, ini 2, minus ya. Oke, kalau begitu 2 akar 15 dibagi 3 itu ya kisaran saja lah ya. 2,5-an ya, di sinilah ya katakanlah gitu. Dan minusnya di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini titik merah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Titik potong dengan sumbu Y sudah selesai digambarkan 0,0. Kemudian sekarang yang mudah dulu, f aksen X sama dengan 0 terjadi pada 0,0, minus 2,2, 2, minus 2. Oke. Saya butuh 2 di sini. Katakanlah ini 2. Ini minus 2. Maka saya punya titik, saya pakai warna hijau. 2, minus 2 itu di minus 2,2 di sini. Kemudian 2, minus 2 di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak mau bertanya? Oke. Kemudian sekarang sudah ya, semua titik sudah gitu. Sekarang lanjutkan kita ke properti berikutnya. Properti berikutnya itu mengatakan apa? Di sini perhatikan. Pada interval X kurang dari minus 2 sampai X sama dengan 2, dia itu X kurang dari minus 2 atau X lebih dari 2, dia itu naik. Oke, kalau boleh mungkin di sini saya buat garis bantu gitu ya. Kalau boleh di sini saya buat garis bantu gitu ya. Saya buat garis bantu gitu di sini.
gitu. Saya buat garis bantu di sini. Kemudian di sini. Kemudian di mana lagi tadi ya? X minus 2, 2, terus ada minus akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4-an di sini lah ya. Taruh saja di sini 1,4-an. Ya, dan di sini. Oke, sudah ya, tidak ada titik lain lagi. Oke. Nah, di sini kita buat properti-propertinya. Di sini apa? Katanya f aksen X, dia itu lebih dari 0 untuk interval X minus 2 sampai 2. Artinya di sini fungsinya naik. Di sini f naik. Gitu ya. Di area sini f naik. Gitu. Di area sini juga f naik. Di area sini f juga naik. Kemudian di area di antara minus 2 sampai 2 itu f turun. Gitu ya. Di sini f turun. Gitu. Minus 2 sampai 2. Kemudian properti berikutnya adalah yang ini. Turunan kedua, f double aksen X lebih dari 0, minus 2 X 0. Di antara minus 2 dan 0, dia itu lebih dari 0. Turunan keduanya. Kalau turunan kedua lebih dari 0 itu cekung ke atas atau cekung ke bawah? Atas, Pak. Atas, Pak. Cekung ke mana? Atas, Pak. Ke atas, ke bawah? Lebih dari 0 ke atas, Pak. Cekung ke atas. Lebih dari 0 cekung ke atas. Jadi di antara mana tadi ya? Di antara minus akar 2 sampai 0 dia cekung ke atas. Jadi di daerah sini dia cekung ke atas. Cekung atas. Oke, dan lebih dari akar 2. Lebih dari akar 2 ini cekung ke atas. Oke, ada pertanyaan? Di sini akar 2 minus akar 2. Kemudian di sini begitu ya. Di area sini dia cekung ke bawah. Di area sini juga dia cekung ke bawah. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada ya kita gambarkan. Kalau tidak ada ya kita gambarkan. Gitu. Sketsakan gitu ya. Gambarnya tentu saya tidak akan sesuai begitu ya karena kita menggambar pakai tangan. Tapi kira-kira kalau kita sketsakan, pertama lihat di sini di sebelah kiri. Untuk X kurang dari minus 2, katanya fungsinya naik dan cekung ke bawah. Katanya fungsinya naik dan cekung ke bawah. Oke. Jadi kira-kira kalau saya gambarkan, kira-kira seperti ini kalau saya sketsakan. Naik cekung ke bawah. Kemudian lewat dari minus 2, dia itu F-nya turun. Lewat dari minus 2, dia itu F-nya turun. Jadi kira-kira dan masih cekung ke bawah. Kira-kira seperti ini. Gitu ya, turun masih cekung ke bawah. Kemudian lewat dari minus akar 2, fungsinya turun cekung ke atas. Turun cekung ke atas. Kira-kira seperti ini gitu ya. Turun cekung ke atas. Kemudian lewat dari 0, fungsinya masih turun cekung ke bawah. Fungsinya masih turun dan dia berganti ke cekungan jadi cekung ke bawah. Oke, kira-kira seperti ini. Gitu ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian di sini lewat dari akar 2, fungsinya masih turun tapi cekung ke atas. Kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, lewat dari 2, dia itu fungsinya naik dan cekung ke atas. Kira-kira seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan.
Pak, di nol itu juga grafiknya juga datar kan, Pak? Di nol juga datar dia, betul. Ya cuma gambar tulisan tangan saya aja yang kurang begitu bagus gitu ya. Betul. Di sini yang datar itu kan di mana saja yang datar di 0,0 minus 2,2 2 minus 2. Oke. Kalau di plot di GeoGebra katakanlah di sini saya mengajarkan penggunaan software ya. Bukan untuk menjadi orang yang bodoh ya. Bukan untuk menjadi orang yang bodoh ya, tapi ini tuh untuk klarifikasi begitu ya. Untuk klarifikasi apakah pemahaman kita benar atau salah gitu. 3x pangkat 5 dikurangi 20x pangkat 3 gitu ya. Perhatikan apakah gambar saya dan gambar GeoGebra sama. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Jadi dari saya silahkan kamu buat garis bantu gitu ya. Silahkan kamu buat garis bantu sebanyak mungkin. Kumpulkan informasi yang diketahui sebanyak mungkin. Yang mudah diketahui ya, yang mudah diketahui sebanyak mungkin. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya latihan gitu. Ya latihan, tidak ada. Ini gambar dari GeoGebra. Gambar dari GeoGebra seperti ini. Kalau tidak ada pertanyaan ya silahkan latihan untuk subbab 3 titik berapa ini? 5 ya. 3.4 dan 3.5 itu ya harus banyak latihan. Silahkan kerjakan yang ini. Soal nomor 2. Silahkan kerjakan soal nomor 2. Gitu ya. Ini contohnya saya perlihatkan di sini ya. Silakan kerjakan. Yang mau bertanya silakan boleh ditanyakan kalau ada yang mau bertanya. Ya ini saya simpan di atas juga tadi. Sorry. Tidak masalah, tidak perlu minta maaf. Gunakan ini nih di atas. Cuma saya buka slide ini itu sebagai contoh gitu ya. Silahkan dikerjakan.
Oke, silakan dikerjakan. Yang mau bertanya silakan bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak gitu ya konsepnya ya? Ada pertanyaan silakan.
Ada pertanyaan silakan. Pak, ini berarti nanti grafiknya nggak memotong sumbu X ya, Pak? Apakah dia memotong sumbu X? Ya, bisa jadi tidak. Udah memotong. Tidaknya nggak mungkin 0, nggak ada yang dot. Iya. Iya, oke. Iya, betul. Cara tahunya dia memotong sumbu X atau enggak gimana, Pak? Memotong sumbu X itu bagaimana? Memotong sumbu X itu bagaimana? Kapan terjadi memotong sumbu X? Ketika X sama Y-nya 0, Pak. Iya, ketika Y-nya 0. Fx-nya 0, ya sudah. Buat saja Fx-nya 0. Ada nggak X yang memenuhi? Oke. Ada pertanyaan lagi? Soal ini punya properti tambahan dari soal sebelumnya. Properti tambahannya apa di soal yang berikutnya ini? Asimtot, Pak. Ya, di soal yang baru ini dia punya asimtot ya. Asimtot tegak. Jadi propertinya nambah. Oke, silahkan kerjakan. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Saya ingin lihat pekerjaannya. Silahkan kirimkan Putri Rinda, Abi Satya, Andi, dan Rizky. Putri Rinda, Abi Satya, Andi, dan Rizky, silahkan kirimkan pekerjaannya ke WhatsApp. Bapak, mohon maaf, handphone saya sedang dipakai mama saya, jadi saya dari tadi nggak bisa buka WA. Dari tadi apa, Maaf? Keputus? Handphone saya dibawa sama mama saya, jadi saya nggak bisa buka WA, Pak. Oke. Mohon maaf ya, Pak. Tidak apa-apa. Pak, Ya. Rizky siapa ya, Pak? Oh, oke. Sebentar, tadi siapa? Putri Rinda, Abi Satya, Andi ya tadi ya, Andi. Iya, dan Rizky kamu, Rizky Indirsyah. Karena di layar Zoom saya nama kalian berempat yang bersebelahan. Putri Rinda, kamera kamu bisa nyala? Kamera laptopnya bisa. Bisa. Boleh tunjukkan ke kamera laptop? Oh, sebentar, Pak. Dinyalakan kameranya, terus pekerjaan kamu tembak ke kameranya.
Yang lain kirimkan ke WhatsApp. Tidak perlu minta maaf, Andi. Pekerjaan tidak selesai, tidak perlu minta maaf. Oke, silahkan Putri, mana dinyalakan saja kameranya. Kamera Zoom-nya. Mana tadi? Putri, halo?
Bapak mohon maaf tadi saya keluar jaringannya bermasalah Pak, mati lampu di rumah saya. Oh, oke. Nyalain kameranya Pak. Iya. Oke, arahkan ke pekerjaan kamu. Tahu dari mana asimtot tegaknya X sama dengan 2, Putri? Iya itu benar ya, cuma pertanyaan saya tahu dari mana? Maaf Pak, di mute. Iya, gimana? Maaf Pak, untuk asimtot tegak X-nya saya kurang paham dari mana. Jadi saya lihat buku, tapi kalau untuk perpotongan sumbu Y-nya itu ketika X sama dengan 0. Tapi untuk dapat asimtot tegaknya saya belum paham Pak. Oke. Coba lihat lagi ke kamera kan lagi ya. Seperti tadi bagus itu kelihatan dengan jelas. Bagus. Nah itu bagus. F aksen X. Oke, ya cukup. Terima kasih Putri. Pak, maaf ya Pak. Tidak usah minta maaf. Tidak perlu meminta maaf ya. Pak. Ya. Mau bertanya Pak. Ya. Kan ini soal ini kan ada di buku juga ya Pak. Nah, betul. Di buku kan ada titik apa ya, asimtot miring Pak. Kita tuh tahu ada asimtot miring dari mana Pak? Oke, itu tidak diajarkan. Untuk asimtot miring kalian tidak diajarkan, gitu ya. Pun sebetulnya kalau kalian mau belajar, halaman berapa ini ya? 179 180. Oke. Kalian tidak diajarkan asimtot miring ini. Apa namanya? Jadi kalaupun soal ini ada di ujian, tidak akan ada yang ada asimtot miringnya gitu lah. Seperti itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi kalau kamu mau tahu kenapa dia ada asimtot miring begitu ya. Di sana dia katakan asimtot miringnya adalah Y sama dengan X begitu ya. Asimtot miringnya itu adalah Y sama dengan X. Begitu. Kenapa begitu ya? Dari mana mendapatkan asimtot miring Y sama dengan X? Jadi si fungsinya itu untuk apa itu namanya? X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4 per X kurang 2 begitu ya. Ini saya tuliskan. Oh, saya belum share screen lagi ya? Share screen. Tadi apa? Fx sama dengan ini kan sudah saya tulis ya di sini. Fx sama dengan ini begitu. Kemudian asimtot miringnya asimtot miring adalah garis Y sama dengan X begitu. Dari mana begitu ya ini tuh. Jadi sebetulnya ini tuh pada dasarnya sebuah garis asimtot itu kan sebuah garis ya. Itu si garis putus-putusnya kalau kalian lihat di buku, garis putus-putus itu kan ya garis juga gitu. Persamaan garis secara umum apa? Y sama dengan mx
Maaf Pak, masih di mute. Sudah terlihat, suara saya sudah masuk? Sudah Pak. Layarnya sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Apa tadi ya? Oh ya, asimtot miring itu pada dasarnya kan dia tuh sebuah garis ya. Persamaan garis secara umum kan Y sama dengan MX ditambah C. Gitu ya. Persamaan garis secara umum kan Y sama dengan MX ditambah C. Jadi dia itu sebetulnya menghitung limit. Di mana limit? Limit X menuju hingga gitu ya. Dari apa? Dari fx dikurangi y katakanlah gitu. Jadi di sini sama dengan begitu ya. Fx-nya apa? Fx-nya kan ini ya. Oh, sebentar. Ini Pak, sepertinya share screen Bapak nggak jalan, Pak. Oh, okay. Sudah, Pak. Gitu. Jadi di sini itu tugasnya itu adalah mencari berapa nilai M dan berapa nilai C gitu ya. Berapa nilai M dan berapa nilai C sehingga nilai limit ini tuh sama dengan 0 gitu. Dia itu bisa menuju tak hingga dan bisa juga menuju minus tak hingga gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau di buku kan diketahui ya, sudah diketahui bahwa asimtot miringnya adalah Y sama dengan X. Jadi katakanlah ini M-nya 1 berarti ya. Ini langsung saja katakanlah 1 kurangi X. Ini kalau dikerjakan jadi apa ini? Samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya jadi dikurangi apa? Dikurangi dengan X kuadrat dikurangi 2X gitu ya. Betul ya? X kuadrat dikurangi 2X ya? Ditambah, Pak. Oh, ditambah. Terima kasih. X kuadrat ditambah 2X. Ini jadi sama dengan apa ini? X kuadratnya habis, 2X-nya habis. Menjadi limit 4 per X kurang 2. 4 dibagi dengan X. 4 dibagi dengan X yang menuju tak hingga. Hasilnya 0. Gitu. Oke, jadi asimtot miring itu kita tuh mencari limit fx dikurangi garis y, y-nya itu mx tambah c gitu ya. Seharusnya yang kita cari itu berapa nilai m dan berapa nilai c supaya dia itu sama dengan 0. Gitu. Oke, ada pertanyaan terkait asimtot miring? Tapi ini sebetulnya bukan bahasan kalian. Sebetulnya sekali lagi ini bukan bahasan kalian, oke? Ini bukan bahasan kalian, cuman ini kalau ingin tahu ya gini caranya gitu. X kurang 2 gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ini saya jadi ingin menyelesaikan ini ya. Silahkan lanjutkan sendiri aja lah ya. Silahkan lanjutkan sendiri saja. Oke, ini Putri Rinda tadi, oke. Asimtot tegak. Oke, jadi bedanya adalah di sini kita punya asimtot tegak. Asimtot tegak dapat dari mana? Karena di sini dia fungsinya tidak terdefinisi ya. Fungsi tidak terdefinisi pada X sama dengan 2. Ketika kita punya suatu fungsi yang tidak terdefinisi pada suatu titik, maka curigailah bahwa di titik tersebut ada asimtot datar. Maksud saya ada asimtot tegak, gitu ya. Asimtot tegak itu kamu harus cek, begitu. Kamu harus cek nilai limitnya, begitu. Limit X menuju 2 dari kiri, dari fx nilainya berapa, begitu ya. Nilainya itu berapa. Dan juga limit X menuju 2 dari kanan. Kenapa 2? Karena kan dia tidak terdefinisinya di 2.
Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya ini menghitung turunannya tidak sederhana, tapi kok dia di buku kok sederhana sekali ya. Setidaknya saya ngitung turunan, oh ya disederhanakan oleh buku ya. Oke. Tadi saya lihat pekerjaannya siapa? Oke, ini Putri Rinda, kamu ini ngitung sendiri? Putri Rinda? Oh enggak Pak, bukan, itu dari buku. Ini dari buku, oke. Ya. Oke. Nah ini kelihatan nih punya siapa nih? Habis Satya ngitung sendiri. Baca buku itu bukan hal yang salah. Baca buku itu bukan hal yang salah. Asalkan paham. Paham dari mana kenapa dia jadi X dikali X kurang 4 dibagi X kurang 2 kuadrat. Gitu ya. Asalkan paham itu tidak masalah. Oke. Nah makanya bagusnya baca buku begitu ya. Setelah baca buku dilihat ada asimtot miring Pak, bagaimana cara mencari asimtot miring gitu. Nah inilah waktunya saya menjelaskan gitu ya di situ. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya ini solusinya sudah ada di buku. Ya sebetulnya semua latihan yang saya ambil juga ini latihan-latihannya itu ada di buku semua ya. Gitu. Ada yang mau didiskusikan silakan. Jadi 3.4 dia itu aplikasi dari semua yang telah kita pelajari diterapkan pada kasus cerita soal cerita gitu ya. Diterapkan pada kasus soal cerita. Sementara 3.5 semua yang kita pelajari itu diaplikasikan untuk menggambarkan grafik. Gitu, diaplikasikan untuk menggambarkan grafik. Gitu, itu subbab 3.5. Gitu, ada pertanyaan? Terakhir begitu ya, kita masuk subbab 3.6. Pak, Ya. mau bertanya Pak. Ya silakan. Tadi kan di soal yang baru tadi dibahas Pak, yang nomor 2 kan itu ada asimtot tegak. Gara-gara supaya si nilai fx-nya itu kan yang tidak terdefinisi, di mana kan gara-gara itu ada asimtot tegak Pak. Kalau ada asimtot datar itu pas kondisinya gimana Pak? Bagaimana? Maaf, siapa Habibi? Kan tadi di nomor 2 kan kita ketemu ada asimtot tegak kan Pak. Ketika X sama dengan 2 Pak. Nah maksud saya itu kondisinya kayak apa Pak kalau ketemu asimtot datar gitu Pak? Asimtot datar. Oke, kalau kita akan mencari asimtot tegak mudah ya. Kita mencari asimtot tegak mudah, cari segi letak di mana dia tidak terdefinisi. Mencari asimtot datar bagaimana? Asimtot datar kita cari definisi asimtot datar gitu ya. Iya Pak, maksud saya ketika grafiknya kayak gimana supaya kita ngitungnya pakai asimtot datar gitu Pak. Kan kalau di grafik fx tadi kan gara-gara penyebutnya kan x min 2 Pak. Jadi kan kita mau bikin grafik fx-nya kan supaya tidak terdefinisi Pak. Iya, ya. Nah, kan artinya otomatis kita pakainya asimtot tegak. Tapi kalau kita pakai asimtot datar ketika x-nya kayak berapa gitu Pak? Oh, secara formula gitu ya. Pak. Secara formula x-nya seperti apa gitu ya. Sebetulnya ya biasanya secara formula asimtot datar itu muncul kalau dia bentuknya pembagian ya. Pertama kalau dia bentuknya pembagian, kalau yang atas dibagi yang bawah, untuk suatu x menuju tahingga itu dia nilainya jadi konstan. Jadi berkelipatan gitu. Nilainya jadi konstan, berkelipatan. Gitu sih. Mana ya? Subbab berapa itu ya? Dulu waktu kita ada, nah ini asimtot datar.
Nah ini perhatikan di sini. Ini kan 2x. Kita lihat orde pangkat yang paling tingginya. Ini kan 2x. Ini x kurang 1. Ini kan 2x, x kurang 1. Ini 2x dan x itu berkelipatan kan ya? Gitu. Kalau x yang menuju tahingga gitu ya, ini tuh kira-kira akan yang atas itu 2 kalinya yang bawah gitu. Gitu. Siapa tadi? Habibie ya? Karakteristiknya biasanya seperti itu. Kalau asimtot datar. Gitu. Pun sebetulnya kalau kamu mau cari asimtot datar, pakai formula yang baru saya berikan tadi gitu ya. Formula yang baru saya berikan tadi 3 titik berapa tadi? Slide 3.4 ya. Nah, pakai formula yang baru saja saya berikan tadi asimtot datar, asimtot miring. Nah, asimtot datar itu terjadi ketika apa coba? Ini kan asimtot miring garis ya sama dengan mx tambah c. Kalau datar berarti terjadi ketika seperti apa? Ketika limit x mendekati infinity Pak konstan. Ya konstan, atau ketika m-nya kamu dapatkan nilainya 0. Gitu. Kalau asimtot asimtot datar itu terjadi kalau kamu dapatkan m-nya itu 0. Di sini kan gini ya. Nah, andaikan gitu ya, ini saya tuliskan. Andaikan diperoleh m-nya sama dengan ya suatu angka gitu lah ya. Suatu angka m-nya suatu angka, c-nya berapapun bebas gitu ya, maka asimtotnya miring. Karena dia punya gradien, garisnya itu miring, punya kemiringan garis gitu ya. Nah, sementara kalau andaikan diperoleh m-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Andaikan diperoleh m-nya itu sama dengan 0 gitu ya, maka apa namanya? Asimtotnya adalah y sama dengan c. Ya tentu saja kan m-nya 0. Garis asimtotnya datar. Gitu. Asimtotnya datar adalah garis y sama dengan c. Gitu. Jadi sebetulnya formula ini bisa kamu pakai lebih general sebetulnya. Gitu. Oke. Ini asimtot miring. Ya, dia bisa miring, bisa datar gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nanti saya taruh salin dia terbarunya di EduNext ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada subbab terakhir begitu ya di sini. Kita punya yang namanya teorema nilai rata-rata untuk turunan. Gitu ya. Oke, di sini ada yang pertama teorema Role. Misalkan f kontinu pada interval tertutup AB dan terdiferensialkan pada titik dalamnya. Misalkan FA sama dengan FB sama dengan 0. Oke. Maka terdapat C di antara A dan B yang FC-nya, F aksen C-nya itu sama dengan 0. Gitu. Oke. Ini teorema Role. Begitu secara visual, ilustrasi saja begitu ya. Ilustrasi saja. Katakanlah saya punya gini ya. Saya punya F pada interval A, B gitu ya. Di A-nya itu bernilai 0. Ini di A-nya itu bernilai 0. Di B-nya itu juga bernilai 0. Dan F itu adalah fungsi yang kontinu. Maka akan terdapat C di antara A dan B yang F aksen C-nya sama dengan 0. Di mana Pak C-nya? Nggak peduli. Dalam hal ini nggak peduli gitu ya. Pokoknya dia katakan ada. Di mana nggak tahu. Kalau nggak ditanya ya ngapain gitu ya.
Kalau tidak ditanya ya untuk apa kita mencari gitu ya. Tapi dalam hal ini dia dijamin ada gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Katakanlah ini, ingat grafiknya harus kontinu ya. Oke, saya tarik garis dari A ke B. Katakanlah seperti ini. Oke. Di mana titik C yang f aksen C-nya sama dengan 0? Ada yang bisa bantu saya? Silahkan annotate. Di mana titik C yang f aksen C-nya 0? Di bulat-bulat gitu, di bulat-bulat. Oke, bagus. Cuma hanya itu? Bagus. Mana lagi? Ya, bagus. Di kasus ini dia punya 3 ya. Dia bukan hanya sekedar ada, tapi ada 3 gitu ya. Dia bukan hanya sekedar ada, tapi ada 3. Gitu, bagus sekali. Oke, yang f aksen C-nya 0. Ini teorema Rollet. Gitu ya. Oke, yaitu yang gradiennya 0. Syaratnya dia harus kontinu. Oke. Ada ya, silakan. Izin bertanya Pak, jadi sebenarnya teorema jadi maka terdapat setidaknya satu nilai C yang memenuhi f C sama dengan 0 gitu ya Pak? Betul. Jadi kalau dikatakan terdapat atau ada itu ya minimal 1 gitu ya. Lebih dari 1 ya bisa jadi gitu, tapi pasti minimal 1. Kalau ada itu minimal 1 gitu. Oke, ini adalah teorema Rollet. Nah, bentuk umum dari teorema Rollet, bentuk umumnya adalah seperti ini. Jika f kontinu pada interval tertutup AB dan terdiferensialkan pada interval AB, interval buka, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam AB di mana FB dikurangi FA dibagi dengan B dikurangi A sama dengan F aksen C. Gitu. Oke. Ini adalah bentuk umum dari teorema Rollet, teorema nilai rataan untuk turunan. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya seperti ini. Oke, saya buat katakanlah di sini gitu ya. X, Y, grafik. Katakanlah ini saya punya A di sini, B di sini, dan saya punya grafiknya gimana ya? Ya, katakanlah gini lah. Oke, seperti itu. Sekarang FA, FB itu nilainya di mana? FA itu kan ada di sini. Ini FA ya, betul? FA. Kemudian di sini kita punya FB. Di sini kita punya FB. Nah, teorema nilai rataan untuk turunan itu mengatakan FB dikurangi FA dibagi dengan B dikurangi A. Apa itu FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A? Adalah kemiringan garis yang dibentuk oleh titik F, titik A, FA dan B, FB. Gitu. Jadi sebetulnya barang ini adalah kemiringan garis yang dibentuk oleh titik A, FA gitu ya, dan B, FB gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, teorema ini mengatakan kemiringan garis yang warna biru gitu ya, akan ada suatu titik C yang f aksen C-nya itu nilainya sama dengan kemiringan garis yang warna biru. Dalam hal ini di mana? Di sini. Di sini titik C-nya, katakanlah. Yang kemiringan garisnya sama dengan kemiringan garis warna biru. Oke. Jadi kita punya dua teorema. Yang pertama teorema Rollet gitu ya. Yang kedua bentuk yang lebih umum adalah teorema nilai rataan untuk turunan. Yang sebetulnya sama saja dengan teorema Rollet kalau dalam kasus FA dan FB-nya 0. FA dan FB-nya 0, maka teorema ini menjadi teorema Rollet. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Untuk teorema Role kalau misalnya Kalau misalnya lancip gimana, Pak? Maksudnya kalau misalnya lancip, apanya yang lancip? Grafiknya gitu, Pak. Gimana tuh? FX-nya. Gimana? Kamu mau annotate? Gimana? Boleh, Pak. Silahkan. Gimana? Coba gambarkan grafiknya. Oke, ya saya paham. Di sini lancip gitu ya. Siapa tadi? Ini siapa? Hanif ya? Di sini lancip gitu ya, tajam gitu ya, Hanif ya? Iya, Pak. Oke, ini tidak boleh seperti ini. Kenapa tidak boleh? Karena syaratnya apa? Jika F continue dan terdiferensialkan pada titik dalamnya, artinya dia punya turunan. Sehingga dalam kasus yang lancip seperti ini tidak boleh, Nadif. Teorema nilai rata untuk turunannya tidak berlaku. Oke? Oke, baik, Pak. Bagus, Hanif sudah bertanya nih, bagus sekali. Ini gimana menghilangkan annotate? Oke, bagus sekali Hanif. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, cukup sekian pembahasan hari ini. Kita akhiri dengan teorema Role dan teorema nilai rataan untuk turunan. Ya, setelah ini tuh digunakan untuk apa? Untuk aplikasi, gitu ya. Untuk aplikasi. Sekali lagi di sini dikatakan ada C gitu ya. Di mana Pak C-nya? Nggak tahu. Kalau tidak ditanya kita tidak usah mencari. Kalau tidak ditanya gitu ya. Karena di sini yang ditanya hanya eksistensinya saja gitu ya. Yang ditanya hanya eksistensinya saja. Di mana C-nya ya bisa dicari sih gitu ya sebetulnya, tapi kalau tidak akan dicari, kalau tidak dicari karena tidak diminta ya silakan saja gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bertemu lagi di pekan depan begitu ya. Soal latihan LMS yang nanti saya siapkan. Sekali lagi kemungkinan besar pekan depan itu ada KBF 2 ya, karena biasanya sebelum UTS itu ada KBF 2 gitu. Jadi silahkan persiapkan diri gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan? Mau nanya kalau misalnya latihan yang buat minggu ini sampai 3.5 berarti? Ya, tapi deadline-nya akan saya panjangkan sampai sebelum UTS. Gitu. Oh ya, baik Pak. Kasih. Oke, enggak sampai 3.5, pokoknya ya sampai semua bahan UTS lah. Pokoknya deadline-nya sampai sebelum UTS untuk bahan belajar juga gitu ya. Oke, mungkin jangan sebelum UTS kali ya. Ya sampai hari Kamis lah ya gitu ya. Supaya kalian bisa bertanya. Atau hari Rabu. Oh ya udah nantilah saya lihat lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, untuk materi KBF dan UTS itu sampai materi aplikasi turunan ini, Pak? Sampai habis, betul. Betul sekali. Sampai habis, betul. Berarti bab 0 juga masuk ya, Pak ya? Oh enggak. Kalau KBF bab 0 tidak masuk. Kalau KBF ya. Kalau KBF itu yang tidak, kemarin kan KBF 1 bab 0 dan bab 1 ya. Berarti KBF 2 itu bab 2 dan bab 3. Gitu. Tapi kalau UTS dari bab 0 sampai bab 3. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.